Mungkinkah hatimu merasakan yang sama? Radio tuh nggak pernah lepas setiap hari dulu. Zaman-zaman radio. Nyiar juga ya Bang Desti dulu? Akhirnya menyiar ya? tadinya mendengar, akhirnya didengar. Waktu itu sempat hanya Nanti tolong editor masukin ya quotes ya. Dulu mendengar, sekarang didengar. Alhamdulillah itu. Dia tiba-tiba langsung nanya, aku cantik gak gitu. Wah anjir, gue jawabnya apa? Bagus. Mil, ya, saya punya oleh-oleh untuk kamu. Aduh, baru datang, baru ketemu, udah kasih oleh-oleh. Benar, nih oleh-oleh buat kamu. Tuh, Bang. Maksudnya ngasih tulang, kelihatannya kayak tulang punggung apa gimana emang ini kelihatannya saya? Wah, kamu nggak suka Om? Maksudnya? Om kan tuh nggak suka tulang. Om kan panggilannya. Hah? Om kan panggilannya di Sumatera, Pak. Om tulang. Bener, kamu nggak suka Om? Sudah lama saya tidak bertemu ponakan ini. Ya horas, Bah. Bang, aku nggak suka tulang. Sukanya daging aku. Kita obrolannya daging-daging aja. Oh, daging-daging aja. Kalau gue ngomongnya juga jadi Batak juga. Kita ngomongnya daging-daging aja, mau nggak, Bang? Boleh, siap. Oke, kita sambut Bang Dustin Tiffany. Bang Dustin, terima kasih banyak ya. Bang Dustin ini kemarin abis buka Piala Dunia loh. Itu dia nyanyi sama Justin Bieber ya Bang. Berapa lagu sih Bang kemarin tuh? Oh, saya yang bagian ini sound yang naik-naikin ini. Pantesan kemarin kok ada agak sember gitu ya. Sorry, ada teknis ya. Biasanya lagi live selalu tapi ada aman lah gitu. ya sama Justin mah udah kenal juga. Untungnya tayangannya taping, nggak live saat itu. Makanya kan tinggal ditempel doang saat final tuh. Saat nanti. final ya berarti ya. Dukung siapa kemarin Bang? Spanyol. Spain. Biasa. Oke Bang Dustin, apa kabar? Sehat? Gimana kesibukannya sekarang, ngapain aja sih Bang? Selain katanya sekarang Jeffrey Nicole ada ketar-ketir gitu ya, karena kan udah ada Bang Dustin. Tapi gitu. Jeffrey Nicole dia lagi rajin Mobile Legend dia. Di live streaming TikTok dia. Oh gitu. Berarti merhatiin juga ya Bang ya? Merhatiin. Nah kalau Bang Dustin sendiri ngapain nih? Lagi kesibukannya? Kalau sekarang sama tetap di perdigitalan kita. Oke. Ya kayak emang buat podcast. Dan bahkan sekarang akhirnya aktif YouTube sendiri. Aktif YouTube sendiri berarti dulu pasif ya? kan? Dulu pasif. Dulu pasif. Ya bisa, gak apa Bang bilang aja. Dulu gak terlalu aktif gitu. Dulu pasif juga. Agak bingung ya. Berarti sekarang lagi sibuk di YouTube. Streaming juga berarti Bang? Streaming iya. Streaming ngapain aja tuh biasanya? Kita main yang namanya ada di situ FC 26 bola. Dan dimana itu kita bangga karena Indonesia udah masuk di license. Luar biasa. Best. Dia masih kelasan. Iya. Jadi sering, tapi kayak aku baca juga lihat-lihat Bang Dustin juga lagi sering cerita-cerita juga. Bener. Gitu ya. Lagi aktif di Instagram. Iya, kayak gitu. Wah, iya lagi aktif banget. Lagi orasi mulu di ini yang di Instagram. Oh, Instagram. Bang, tapi nih ya Bang, aku pengen nanya sih, mungkin pasti banyak yang udah tahu, siapa yang nggak tahu Dustin Tiffany ya. Wah, jangan gitu-gitu amat ya. Gila. Tapi taunya ada yang bilang. Taunya ntar ada yang bilang ya, Kak aku nggak tahu kok. Agak malu juga ya. Nah, tapi Bang Dustin sendiri nih awal karir mula jadi artis nih ya. Boleh aku bilang artis sekarang ya berarti ya. Wah, enggak ini aja. Digital creator. Asik. Masa gitu. Masa gitu. Agak request ya. Iya, agak request. Nah, awal-awal pertama kali nih muncul sebagai artis tuh ngapain sih Bang Dustin waktu itu? Kalau kita lebih ke yang emang lebih sebenarnya udah ada di TV, cuman kalau di TV nggak terlalu banget orang tahu. Cuman samar-samar doang. Jadi apa tuh biasanya waktu itu di TV? Waktu itu ekstras. Figuran-figuran gitu ya. Kita ekstras di satu program doang itu. Dari ekstras naik ke punya segmen akhirnya. Keren loh. Alhamdulillah. Ada tahap karirnya ya berarti ya. Tahap karir. Dan di salah satu segmen itu akhirnya kita maksudnya kayak punya segmen sendiri. Dan istilahnya kita juga seneng sama program itu. Buat sama program gak? Udah lama nih. Apa? The Comment dulu.
Ingat di Net TV ya berarti waktu itu ya? Yes, bener. Oke, waktu itu bareng sama Bang Danang. Iya Bang Darto. Iya. Berarti itu tahun 2018-an ya? 2016. 2016-an ya berarti 15-16 saat itu. Oke, terus habis itu punya segmen sendiri, Punya segmen akhirnya sendiri, di The akhirnya. Comment itu berarti Iya, ya. Oke. Cuman pas kalau yang segmen sebelum punya segmen, kita kan yang ekstra dia tuh. Yang kayak macam satu segmen masuk entah kita bawain apaan, entah kita gimmick apaan di dalam satu segmen itu. Itu oke jelas full. Kalau kita segmen sendiri itu pas datang kita memang syuting, tapi yang sorot Mia doang. Jadi a piece of me aja ya berarti ya. Iya. Cuman potongan-potongan aja gitu ya. Iya, ini doang full. Sebenarnya jadi puzzle aja berarti ya. Tapi kan ini kan emang bagian seni badai itu kan spesial gitu ya berarti. Alhamdulillah ya. Nah, tapi Bang, kalau misalkan abis dari TV terus habis itu memutuskan untuk jadi digital creator di sosial media berarti ya itu ya. Pasti dong Bang ada nih ya kepikiran kayak makin banyak nih tiap tahun makin banyak artis, makin banyak digital creator juga ya. Pernah gak sih Bang kayak suatu hari kayak kok ngerasanya insecure ya? Kayak kok ngerasanya kayak rendah diri banget ya, banyak yang lebih lucu mungkin ya, atau kayak banyak yang lebih seru, lebih asik gitu. Nah Bang Nastin sendiri pernah gak? Apa kayak pede aja? Insecure ada yang dimana kita insecure-nya karena insecure ya. Dari tadi gue udah ngarain insecure best. Insecure-nya kita kadang misalnya melihat orang yang kayak macam kalau datang harus dikawal, kalau datang harus di ini, kita agak-agak sungkan dah dan lain-lain. Itu gua sebenarnya menerapkan itu nggak bisa ke diri sendiri, kayak khawatir ngerinya jumawa atau ria gitu yang akan ada di situ. Jadi stay humble berarti ya Bang Nastin. Iya, bener dah. Bahkan tadi Bang Nastin kesini tadi naik apa? Bang naik Nastin online ya. Pakai drone saya. Oh coy ya. Pantesan tadi kok ada suara helikopter ya Bang Nastin datang ya. Berarti Bang Nastin ini pengennya tetap bisa reachable gitu ya buat teman-teman gitu ya. Jadi tapi pernah nggak kepikiran kayak kayaknya karir gue kayaknya gini-gini aja deh, kayak karir gue kayaknya stop di sini aja deh gitu. Pernah gak sih Bang kepikiran kayak gitu? Sebenarnya gini, untuk mensiasati itu bukan stop, tapi lu mau mengikutin pasar. Misalnya kayak pasar kemarin Minggu, nih, bener, yang nggak ada Selasa sama Sabtu aja. Kemana tuh? Nah, jadi ikutin audiens ya maunya apa ya Bang ya? Bener, ikutin. Misalnya nih hype-nya lagi ke bola, kita main di bola tuh. Jadi ngikutin segala macam tren dah, ngikutin tren. Kalau ngikutin tren berarti kita ngikutin zaman. Itu sih sebenarnya kunci ya. Kalau lu mau, kalau misalnya stuck lu nggak bikin tren tersebut, meskipun nih kadang tren ini wah nggak gua banget nih ya kan ya. Gua kalau ngikutin kayak gua nggak banget dah nih. Anti nih gua. Nggak semuanya bisa diikutin juga ya Bang ya. Kayak tren joget-joget kan. Wah enggak dah, ini bukan gua gitu. Cuman kalau buat pasaran ini lagi tren dan bisa bikin hype dan lain-lain, mau nggak mau kita melawan ego itu, melawan ego itu. Ya udah kita akhirnya belasin aja udah. Meskipun kita melawan apa namanya kepengenan itu harus melawan keantian itu harus benar-benar dilawan tuh kalau pada saat bikinnya. Jadi walaupun tetap ada kepikiran ragu tapi coba aja gitu ya. Jadi ngikutin zaman aja terus. Best, tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya 1, penjelasannya 5 menit. Best. Tapi Bang Nastin kan tadi kayak Bang Nastin bilang harus ngikutin apa yang trending, apa yang lagi zaman gitu. Kalau Bang Nastin sendiri ikutin musik gak? Kayak kan kadang ada yang kayak misalkan ya Bang Nastin kan termasuk orang yang entertainment ya, yang menghibur gitu. Nggak pengen nggak ngerasa nggak punya potensi di musik gitu. Itu Bang Nastin ikutin gak? 6 kali 5 30. 6 kali 5 30. Tiba-tiba gue jadi guru kumon juga maksudnya kenapa nih Bang 6 kali 5 30? Pertanyaan maksudnya 6. Tadi setiap pertanyaan 5. Berarti setengah jam udah lumayan. Agak 2 menit yang lalu tadi bahasnya. Udah selesai yang tadi punchline-nya. Jadi masuk ke yang baru Bang Nastin ya. Jadi intinya Bang Nastin ikutin pasar musik juga gak? Kayak ikutin musik. Oh best. Coba Bang Nastin tunjukin dulu itu konser apa aja dan dari kapan itu bertengger di tangan itu. Sebenarnya ini udah dikurangin, tadinya ada 9 atau 10 di sini. Bang. Gelang sampai sini beneran. Tapi karena lama kelamaan itu akan
akan mengecil dan akan nyesek kayaknya. Iya benar-benar. Akhirnya tinggal sisa ini 3. Oke, apa aja tuh Bang itu di situ? Waktu itu kemarin kita datang ke Muse. Wis. Di sana di Ancol ya, Ancol. Benar. Terus Everblast. Wis. Everblast. Nah, dan di sini musik buat atau enggak, kita punya single lagu. Oh. Kebetulan. Apa tuh Bang Desti itu? Kebetulan lagunya Senyum Ditanyaku. Yang dibuat sama ini. Namanya Ella Manino. Luar biasa. Itu ada Bang Dustin di situ berarti ya? Ibaratnya itu masuk ke Avenger-nya Indonesia. Buat musik ya. Avenger. Anjir, ini Avenger-nya Indonesia ngumpul di sini. Gue nyelip satu di situ. Oke lah. Jadi suatu kebanggaan banget, juga ya Bang Dustin ya. Di situ kan nggak main-main. Yang ngisi waktu itu sempat BCL, Fish, iya benar. Almarhum Vidi. Oh iya, almarhum Kak Vidi. Terus JKT48. Iya, banyak banget ya berarti ya. Banyak. Dan Bang Dustin juga di situ ya. Musisi besar loh. Setara Iwan Fals itu. Oke. Itu terlalu legend. Tadi apa namanya judulnya Senyum Ditanyaku. Nah boleh coba di sedikit aja Bang Dustin. Coba nyanyiin boleh deh, boleh. Ayo coba dikit. Aduh, ada aba-aba dulu, oke. Ya, mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku tak tahu. Akankah kau jadi milikku selamanya? Oke. Semenjak engkau ada. Berarti lanjut aja nih. Mau sampai akhir lagu nih berarti. Oke. Ya Dustin, berarti musik ngikutin. Tetap main alat musik juga berarti Dustin. Kalau main alat musik enggak, kita lebih ke ngelit vokal. Oh, ngelit vokal. Dan kebetulan memang punya grup band juga. Oh, grup band juga ya. Bener. Berarti setara Anang Hermansyah berarti Bang Dustin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting gimana? Aku sih yes. Oh. Hari ini berangkat ke Jakarta. Oke. Best. Emang bener gak bisa ketebak kayak abis ini ngomong apa ya. Oke, berarti tadi musik yang lagi didengerin akhir-akhir ini kan berarti La El Manino karena lagu sendiri ya kan. Terus habis itu apalagi biasanya Bang dengerin? Muse juga ya. Hindia lagi dengerin. Hindia. Terus satu lagu yang kita suka Evaluasi. Itu berarti album yang pertama. Iya, album pertama. Pernah diundang gak Bang ke konsernya Hindia atau kayak ini? Pernah ya? Yang di SCBD ya masih Panda. Ke Pandaci ya di sana ya. Terus siapa lagi biasanya? Artis luar ada dengerin gak? Artis luar denger. Kita sampai interview artis luar. Oh, siapa tuh Bang? Istilahnya slangnya Jepang. Oh, slangnya Jepang. Si Lara Kensil. Oh. Cuma vokalisnya doang saat itu datang Haido. Oh, jadi Bang Dustin yang sempat interview dari semua orang loh. Bang Dustin yang interview best. Oh itu apa pakai bahasa Inggris atau translatornya atau gimana? Pakai bahasa Inggris. Dia cuma kan harusnya bahasa Jepang. Kita bahasa Inggris, itu ada penerjemahnya. Jadi dari bahasa kita ngasih bahasa Indonesia ke dia. Ntar ditranslatein sama translatornya. Jadi tetap dua arah juga, tapi ada translatornya. Benar, kayak gitu. Tapi kan Dustin kan juga udah lama di Jepang kan? Apa ya? Udah lama kan di Jepang. Jadi jadi sushi apa waktu itu jadi dango ya. Oke, berarti kalau misalkan musik udah streaming, udah ngegame juga ya. Ngegame juga. Nah, biasanya kalau misalkan kan kita tahu nih ya. Berarti musik juga ya, musik banget ya? Aku juga suka sih. Kayak Muse, aku dengerin kan dari kecil ya. Dari kecil. Linkin Park dengerin gak? Iya, denger. Nonton gak kemarin Linkin Park? Wah, enggak yang di GBK. Iya, di Senayan. Yang masih ada almarhum belum situ? Masih gak sih? Oh, berarti mendiang Chester Bang Dustin itu tahlilan apa gimana ke sana? Iya, masih ada almarhum. Udah ganti. Sekarang jadi cewek vokalisnya namanya Emily. Iya. Berarti musik banget. Iya, kalau nggak salah ini darah tulisannya sopran berarti. Oke, Dustin berarti tadi kalau misalkan tadi nih
menarik ya, gelang. Misalkan nih kayak udah tadi dicopot gitu ya, dibuang atau dikoleksi apa gimana? Enggak, masih disimpan di dalam tas. Jadi mungkin dari The Beatles masih lengkap, mungkin berarti Bang Dusty masih punya. Saya mendapatkan gigi gerahamnya John Lennon yang waktu itu dilelang. Agak serem ya, agak apa forensik gitu ya. Tapi ada gigi gerahamnya ada. Agak apa ya. Oke, nah Bang, berarti tadi wristband itu semuanya dikoleksi gitu ya. Berarti emang suka banget musik dari zaman dulu berarti. Iya, justru emang kita kenal di dunia seperti ini awalnya di musik banget. Lebih ke penikmat. Iya, muncul. Lebih ke penikmat. Sampai kita radio tuh gak pernah lepas setiap hari dulu. Zaman radio. Nyiar juga ya Bang Dusty dulu? Akhirnya menyiar ya? Tadinya mendengar, akhirnya didengar. Terus itu sempat hanya nanti tolong editor masukin ya quotes ya. Dulu dulu mendengar, sekarang didengar. Alhamdulillah itu. Best kata. Nah pernah gak nih Oke, sekarang kan Kadita ya, istrinya Bang Dusty ya. Dulu pernah nggak ngedeketin Kadita pakai musik? Nah, musiknya sama nggak? Dia suka Kadita juga suka Muse, suka Hindia gitu juga nggak? Dulu pernah nggak ngegaya pakai musik? Pertanyaan yang belum pernah ditanyakan dimanapun. Asik, gitu aja. Kok natural? Oke, pernah nggak? Kalau ditanyain soal musik sih pernah. Kalau dia ternyata kan pernah nge-share tuh di story waktu itu zaman PDKT. Dia demen kayak The Beatles, musik-musik dia seperti gitu. itu. Iya. Jadi seakan-akan gue pas ketemu sosokan denger The Beatles, padahal gue gak The Beatles banget. Gak dengerin. Demi Kadita ya. Iya itu. Agak performatif berarti ya waktu itu ya. Bener. Terus abis itu deketin bahas musik kayak Reply Story gitu. Nggak bahas musik pas ketemu aja. Pas bahas ketemu. musik. Suka inian ya. Lebih suka ke emang musiknya apa ke aksen dia karena Inggris dan lain gitu kali ya. Aksen Inggris. Guru IF apa gimana nanyain aksen Inggris. Oke, terus habis itu jadinya ya udah akhirnya deket bahas musik ya. Sampai ini, makanya lagu ini dibuatkan untuk dia. Untuk Kadita. Makanya kan senyum ditanya. Aduh, iya lagi best. Senyum ditanya aku. Iya. Itu. When ya. Bener-bener when ya. Oke, jadi dulu berarti ngedeketin Kadita awal-awal. Yes. Berarti berapa lama sih Bang pacarannya? 2 tahun. 2 tahun. Waktu itu ngedeketinnya langsung kayak nanya, lu suka musik apa kayak gitu? Kalau lebih ke experience makan. Makannya. Jadi kuliner. Kulineran jadi sukanya. Menarik nih ya. Kita bahas gimana dulu PDKT-nya Kadita sama Bang Dusty tuh gimana sih? Aku juga penasaran nih karena kayaknya aku kelihatannya kayak udah lama banget kayak Bang Dusty sama Kadita tuh pacarnya baru 2 tahun ya waktu itu ya. Pacar 2 tahun. Langsung dihalalkan waktu itu. Nah, cara PDKT-nya waktu itu gimana? Cara PDKT-nya ya karena dia kayak macam mau nyari tempat ramen tapi seakan-akan ngajak gitu. Jadi kayak dia mau nyari ramen rekomendasi nanya, tapi nanya doang tuh ya kan. Dia mau makan sini cuma nanya doang. Ada gak rekomendasi ini? Sebenarnya gak ngajak, cuman lagi mau nyari ramen aja dibilang. Jadi kode-kode gitu ya nyari ramen. Kenalnya di mana sih Bang sama Kadita? Kenal di Instagram. Di Instagram. Jadi kayak tiba-tiba random gitu ngelihat explore apa kayak gimana? Dia nonton konten, terus dia story kita repost. Dari situ dia minta follow, kita follow. Gitu. Screening ya waktu itu ya, lu lihat cakep nih. Gitu. Oke. Kan misalnya profile lu seret, wah bagus nih. Terus abis itu langsung follow back. Abis itu yang pertama kali buka obrolan siapa Bang? Yang pertama kali buka obrolan justru dia Kadita berarti ya. Nanya yang si ramen itu. Ya udah kita jawab ramen ini enak nih. Terus dia pengen dia mau datang hari ini. Gimana kalau kita bareng aja, mau nggak? Gitu akhirnya. Oke, jadi dari dia melempar ya assist, terus dari Bang Dustin cakep ciao gitu ya, ambil gitu kan. Abis itu hari itu jalan juga? Enggak, hari itu. Jadi setelah 3 hari kemudian lah, pas lagi dia libur gawe tuh ya. Abis itu ajak
makan ketemuan pertama kali. Nah masih inget gak pertama kali berarti di ramen apa itu? Oh ramen Serokia. Serokia mana bang? GI. Wih mainannya GI karena tengah-tengah. Oh tengah-tengah. Ya karena dulu kan biasanya kalau ngajak ketemuan yang paling enak pusat aja ya gitu ya. Serokia ramen GI waktu itu. Berarti waktu itu ekspektasi Bang Dustin nih. Kayak waktu itu ngelihat apa Kadita. Karena aku ngeliatnya Kadita cantik banget kan, bener-bener cantik. Aku aja di sosial media cewek demen gitu ngeliat Kadita. Nah pas ekspektasi Bang Dustin ada gak kayak kayaknya dia orangnya gini deh, kayaknya orangnya kayak gini deh. Nah sama gak sama yang ekspektasi ya Bang Dustin? Oke, yang pertama ya tidak bisa dipungkiri laki ya emang gak munafik ya. Pasti kan ngeliat face, wah cakep nih cewek. Kan? Judge book ya, by its cover gitu ya. Terus cakep nih cewek. Cuman dia awal-awal masih sungkan, masih malu banget dia. Statue ya. Zaman setelah Covid kan masih agak-agak dia pakai masker datangnya juga. Oh, masih ketutup ya waktu itu ya. Akhirnya buka. Ada pertanyaan dari dia, ternyata jawabannya nggak sesuai sama gua. Oh gitu. Jadi gini, pas dia buka, dia tiba-tiba langsung nanya, aku cantik gak gitu. Wah anjir, gue jawabnya apa? Bagus. Karena jawabannya bagus. Karena itu refleks juga. Bang, bukan COD. Iya. Bukan COD HP. Gue udah bagus. Karena awkward kali ya. Awkward banget. Karena apa bingung gitu ya. Itu berarti lu ada mantan sebelumnya atau jarak ketemu Kadita udah putus apa? Oh iya, Dita juga lagi single. Udah lama putus berarti Bang Dustin waktu itu ya. Justru belum pernah pacaran. Oh, jadi pertama kali sama Kadita? Yes. Pertama kali, makanya gue sama cewek itu sebenarnya nggak bisa ngobrol panjang, nggak bisa ngobrol nyari topik obrolan sampai bingung. Gara-gara itu gue dibikinin konten blind date waktu itu sempat. Oh, waktu itu posisinya masih di program itu, program sebelumnya yang tadi. Yang ngedate itu. Terus habis itu, tapi itu gimmick apa? Ya ngedate bener. Yang blind date beneran. Kita nggak tahu siapa yang akan ditemuin. Itu berarti sebelum jauh ketemu Kadita. Jauh sebelum ya? Oke. Nah terus berarti, tapi waktu itu gak pernah rasa apa-apa kan di blind date itu? Di mana? Ya waktu blind date. Enggak tertarik ya? Deg-degan aja gitu. Yang penting bisa komunikasi sama cewek. Gini loh gitu. Ya. Belajar ya, learning by doing. Nah ketemu Kadita, pertama kan dibuka nih, aku cantik gak? Jawabannya bagus. Terus dia jawabannya apa lagi abis itu? Ya. Bingung. Pokoknya bingung waktu itu dia jawab apa gitu, lupa dah. Ya kan ada di mana. Dan berselang itu kita ketemuan sampai 3 kali. Dah di sesi ketiga kita nembak. Jadi ketemu ketiga kali. Yes. Apa yang bikin kayak kayaknya gua pertemuan ketiga udah gua gaspolin aja. Ada yang kayak gitu lagi. Iya benar. Ya apa yang bikin kayak keluar di kayak gue mau seriusin Kadita. Gue nggak tahu kenapa nih cewek kayaknya mau ngobrol lama sama gue, padahal kan rata-rata cewek gak kuat ngobrol lama ya kan. Itu satu poinnya ya. Pasti ngobrol ya. Yang kedua wah dia agak tertarik nih apa yang gue ajak rekomendasi tempat di mana dia istilahnya mau. Dan yang ketiga, berhubung udah ketemu 2 kali, tembak aja kali ya. Karena laki itu iya enggak deh. Iya kan ya. Supaya ada jawab cepet ya di situ ya. Nah, ada di mana hari sebelum nembak. Hari sebelum nembak gua nonton acara ini musik. Musik juga. Terus pas kelar nonton musik, terus kita update waktu zaman di Twitter. Gua tulis no playing. Tahu kan yang lagunya soundtrack ADC 1? Iya. Satu gini Pak Dustin. Tadi ADC 1. ADC 1 gini. Oh ini peace maksudnya. Peace. Ada aja deh. Nyapunya. Oke. ADC 1. Gue tulis no playing Anda strip tentang seseorang. Wish. Anjir. Jadi itu gitu. Tapi follow-followan sama Kadita di Twitter itu. Follow-followan. Dia nanya di situ. Nah. Wah siapa tuh gitu. Cewek aja. Cewek kayak gitu. Untuk make sure. Nah terus dia insecure gara-gara malam itu gue nonton musik disangka ketemu cewek. Terus dalam pikiran dia,
wah ketemu siapa lagi nih, ya kan ya. Kok tiba-tiba dia cabangnya banyak gitu ya. Yes, abis nonton musik kok ngupdate gini gitu. Ya udahlah. Dia nanya, wah siapa tuh? Haha, dia yang nanya, belum tahu. Jawabannya besok, gua akan tunggu. Gitu. Ini adalah updatean untuk lu, ya kan ya. Lu updatean untuk lu jawab di sini. Tunggu jawabannya dari gua besok. Terus utamain nggak? Tapi bohong. Itu Enggak bener. Nah, berarti besoknya ketemu nih. Dia gak ngambek kan? Karena lu abis nulis tweet kayak gitu, dia gak ngambek kan? Ngambek gak? Enggak ngambek. Enggak. Tapi itu ya cuman bikin lu tertarik mungkin ya. dia gak ngomong kali ya dan lain-lain ya. Oke. Terus berarti lu ketemuan sama Kanita. Oke, nembaknya di mana, masih inget gak? Oke, awalnya sebenarnya kita ajak jalan dulu tuh. Jalan. Di situ juga areanya. Ke GI juga? Enggak, Sarinah. Oh, di Sarinah. Okay. Dan di atasnya kan ada museum. Oh, benar. Iya masih kan. Kita ajak ke museum dulu karena biar ada obrolan nih. Nah, cara nembaknya coba nih, andaikan gue Kanita nih. Andaikan gue Kanita. Oke, setelah dari museum kan kita ke coffee shop. Nah, di coffee shop itu gue nembaknya tuh. Oke, coba contohin gimana cara nembaknya. Masih ingat gak? Berarti udah 2000 berapa tuh? Nembak 2022 ya? 2022. Coba gimana? Simulasi. Jadi dia sebenarnya pengen ngajak geser makan ayam penyet di pinggir jalan GI yang masih ada. Ayam cabai hijau. Dia pengen ngajak ke situ. Itu. Ayo kita geser aja yuk Kak. Manggilnya masih Kak. Manggil masih Kak? Iya. Aku baru tau loh. Gua sama dia beda 10 tahun. Terus oke. Iya, berarti manggilnya Kak. Yes. Aku kira dari awal ketemu udah langsung kayak Tin gitu. Kak. Enggak. Manggil masih Kak gitu. Terus Kak, ayo kita makan ini aja yuk. Geser gitu ya. Apa tuh beli penyet gitu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan buru agak nyanyi juga sih, gak marah ya sih. Ya, tunggu dulu ya. Kamu di samping sebelahku, aku pengen ngomong sesuatu. Apaan tuh Kak? Kaget dia. Gitu. Terus tapi dia udah salting nggak? Ada saltingnya. Tahu kayaknya ya. Kayaknya tahu ya, mungkin ya. Karena tiba-tiba tanpa aba-aba kita suruh tunggu dulu. Kamu boleh nggak duduk di samping aku? Aku pengen ngobrol sesuatu buat kamu gitu. Terus pas saya bilang aku pengen ngomong jujur ya, sebenarnya aku dari pertama kali ngeliat kamu, terus kamu istilahnya jalan bareng sama aku, terus aku nggak tahu kenapa baru pertemuan singkat ini, cuman aku ngerasa kayak istilahnya kayak ada macam bonding aja gitu. Bonding, nyaman ya. Iya. Terus entah kenapa ada rasa kenyamanan juga. Ini laki best. Ini laki gitu. Oke. Terus tapi lu takut gak Bang? Lu takut gak kayak aduh kayaknya dia nih jawabannya ngambang nih, atau kayak takut ditolak nih gue. Karena kan abis itu pasti awkward dong. Kalau misalkan dia nolak waktu itu gitu. Tapi lu bodo amat gitu ya. Pokoknya gini, pas timingnya juga salah pegang gue waktu itu. Salah apa? Salah pegang. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, pas bilang gini, untuk itu maukah kamu jadi bagian dari hidup aku? Tapi megangnya gini, turun sini, megang sini kayak menyeberang. Di sini, megangnya di lengan dia, 2 tangan lagi gini. Takutnya Kanita ngira ini orang gue mau diinfus apa gimana sih? Dipegangnya di sebelah sini, 2 tangan gini di lengan. Iya Bang, tapi beneran ngomongnya untuk itu aku enggak mau kamu bagian baca proklamasi. Karena pas depan gedung KPU, coy, pemandangan view-nya. Bab, oke, lanjut. Oke, berarti maukah kamu menjadi bagian dari hidup aku gitu. Jawabannya Kanita di situ, apaan Kak ini? Ya kan ya. Iya. Wah, ntar dulu Kak gitu. Dia hari itu di situ dia nggak ngejawab. Oke. Kak, gini ya. Aku bukan ngejawab, tapi mending kita jalan dulu yuk gitu. Kenapa kok bisa aku yang ke aku itu ada rasa apa gitu emang. Oke, dia berarti bingung ya Kanita ya, kayak kenapa nih gue tiba-tiba ditembak gitu kan ya. Oke, karena pertemuan ketiga juga kan ya. Iya, oke, terus akhirnya jalan tuh dari Sarinah ke GI. Kita tetap geser berarti ya. Tetap geser, sekaligus dia nanya kenapa dia heran. Karena baru pertemuan singkat kok tiba-tiba nembak gitu. Oke, akhirnya ya udah ngejelasin lagi, nggak tahu klub ya kan, karena bukan cuma mulut yang berbicara tapi hati yang bertindak. Bab.
Kayak gitu. Bener-bener admin ini kayak admin tulisan cinta gitu loh. Oke, jadi tapi abis itu ternyata gak langsung diterima. Abis itu di hold dulu. Baru diterimanya kapan? Di holdnya itu cuman intermezzo di situ doang. Paling pas ketemu udah di depan GI diterima akhirnya. Taruh deh. Apa? Diterima akhirnya. Enggak, dia pas itu akhirnya ke GI dulu udah mampir bentar, cuman mau numpang ke toilet dulu sebelum ke situ. Pas udah ke toilet, udah mati gue di toilet. Gue mau jawaban sekarang nih. Oh jadi lu tegaskan lagi. Lagi cuci tangan. Nah terus ngambil sabun, terus cuci tangan. Gue mau jawaban sekarang. Iya enggak deh. Gitu. Pas habis cuci tangan kelar, ya kan. Keringin dulu berarti. Ya. Pas keluar. Jadi gimana? Jadi aku pengen jawaban sekarang. Iya. Kalau misalnya iya enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena gue nggak mau ngulur nggak maksa lama. Juga gitu ya. Akhirnya ternyata dia di sana di dalam juga berpikir itu. Berarti Kak Dita tuh gak mau terlalu yang buru-buru gitu. Bener. Ya. Mau lihat dulu seberapa seriusnya Bang Dustin itu ya. Bener. Akhirnya pulang dari situ akhirnya official. Pas di situ ya udah. Official jadi ya udah karena kita mau jalan bareng dan istilahnya mau kenal lebih dari dalam. Ya udah yuk mulai yuk kita. Gitu. Best. Nah, Mbak Dustin berarti tapi ini genuine dari gue ya. Berarti lu tuh tipe orang yang prepare juga untuk hal-hal terburuknya, ya. Dan lu juga orang yang gak malu untuk kayak ya udah kalaupun nanti gue ditolak kayak nggak apa-apa deh gitu ya. Karena lu mindsetnya ya udah go big or go home gitu kan. Yes, ya kan? Nah ini salah satu bisa dijadiin tips gak sih Bang buat cowok-cowok di luar sana. Apalagi kan banyak sekarang istilahnya pada bingung gitu kan ya. Maunya jalannya gak ada status. Nah sedangkan lu pertemuan ketiga maunya ada status pacaran sama Kak Dita. Nah tapi ada lagi gak menurut lu yang kalau misalkan bisa kasih ya saran, wejangan gitu ya. Sebagai cowok-cowok nih kalau lagi deketin cewek gitu ya. Itu harusnya kayak gimana sih Bang harusnya? Kayak tadi cari kesukaannya. Yes. Terus habis itu tadi siap-siap tadi tempat-tempatnya gitu ya. Ada lagi gak Bang yang kira-kira buat tips buat cowok-cowok ngedeketin cewek? Intinya sebenarnya ada satu obrolan daging yang gue bilang. Masuk. Obrolan daging yang harus gue bilang itu adalah apapun yang kau cari, apapun yang kau jalani, intinya satu, fokus. Fokus itu terdiri dari fokus, follow on, cross until success. Ikuti satu jalan sampai berhasil. Minum dulu Matiin kompornya biar Bang Dustin yang menyala. Itu aja. Berarti pertama lu harus fokus benar. Tadi karena gue lihat lu punya tujuan gitu ya Bang ya. Harus go big or go home. Udah lu terima. Gue ayo gak terima juga gak apa-apa, gak masalah kayak gitu. Bener. Oke, selain fokus terus apa lagi Bang biasanya harus fokus ngapain? Yang kedua mental harus siap. Karena jawabannya akan bisa gak sesuai expect loh. Nyakitin juga ya. Iya kan yoi. Kayak Titanic ya. Gini lewat-lewat. Dia kayak gini maksudnya apa? Minta peluk Kak Dita kali mungkin gitu ya. Oke. Terus habis itu fokus. Terus siapin mental. Yang ketiga yang pastinya pada saat PDKT ya. Pada saat PDKT yang benar-benar lu ngeklik tapi jangan cuma mainin cewek doang udah ya. Jadi gitu. Lu tahu ya, kalau misalkan mau seriusin, kalau enggak udah jangan kasih harapan gitu ya. Yes benar. Karena kan lu masih punya hal yang lebih penting buat lu kerjain sebenarnya lu pikirin. Bener. Ntar akan jadi kalau misalnya kebagi dua, ya udah lu akan fokusnya setengah di pekerjaan, setengah lagi buat di sana. Malah justru dominasinya ngerinya mikirin dia sedangkan dia nggak mikirin lu. Lagi. Itu. Udah berapa daging nih yang harus di freezerin nih? Udah berapa lagi? Oke, Barasin gue penasaran. Berarti dari pacaran, berarti kan pertemuan ketiga udah langsung seriusin sebagai pacar. Pasti ya kan banyak
argumen, banyak bete-betean gitu ya dalam hubungan relationship gitu ya, apalagi pacaran. Nah, tapi lu kenapa nih dari pacaran kayak gue kayaknya mau nikah deh sama dia walaupun gue berantem dan dan sering argumen mungkin segala macam. Kenapa bang? Karena gue jujur karena gue mikirnya kadang nanti kalau misalkan cara berantem kita kayak gini, cara kita debat kayak gini, nanti kebawa gak ya sampai nikah? Nah, apa yang bikin lo yakin ya gue maunya sama Kadita walaupun gue berantem atau gue banyak argumen bla bla gitu untuk nikahin Kadita? Oke, salah satunya dia juga untuk dia sendiri yang bilang kayak macam udah nyaman. Satu-satunya tempat curhat ke gue ternyata. Salah satu-satunya tempat curhat. Jadi dia punya safe place ya bang untuk ceritain semuanya buat dan lu. di rumah kebetulan dia kan di rumah itu tinggalnya sama neneknya. Sama neneknya, jadi semua curhatan ke Bang Des. Jadi dia bingung kalau misalnya nggak sama gue, sama siapa lagi dia akan cerita gitu. Lucu banget. Ya udah pada saat itu akhirnya dari dia pun untuk mengatakan yang mengawali justru. Dia ya justru yang tapi gue lihat juga Kadita keren banget ya, orangnya nggak gengsian ya dan mau aktif gitu ya bang ya. Bener. Untuk ngedeketin juga, nggak yang kayak gue maunya yang ini mau jual ABCD gitu ya basic. Apa yang memutuskan selain nyaman ya bang, nyaman dan punya tempat curhat, apa yang memutuskan oke Kadita layak dan pilihan gue terakhir satu-satunya untuk gue jadikan pasangan hidup? Ya udah, gue merasakan ya dari kalau umur sih berjalan aja ya, apalagi laki ya lebih nyantai ya. Oke, umur dan juga ya. Dari dia itu sendiri udah yakin dan saat itu masih terbilang umur 22 apa 23 gitu saat itu ya. Taruh. Obat asam lambung coba deh kesiniin deh, jangan coba air. tiba-tiba dia sendawa juga. Oke. Jadi lu memutuskan untuk kayak dia juga siap secara makanya itu dia siap. Ya udah kalau mau kayak gini udah kita mau lanjut ke jenjang yang lebih serius. Oke, ayo kita jalanin dan intinya apa-apa kalau misalnya ada yang salah ataupun ada pergesekan tinggal diomongin doang. Karena itu satu-satunya kunci menurut gue. Kuncinya kunci Inggris apa kunci apa itu bang? Kuncinya kunci serep. Oh iya. Kok kunci serep? Oke. Nah bang, menarik. Nah soal ngomongin soal ngajak menikah ya, apalagi Kadita waktu itu juga menyambut baik gitu ya ajakan lu menikah. Nah gue penasaran, lu bagaimana cara mengajak Kadita untuk kita serius aja yuk gitu. Kita bawa ini ke jenjang yang halal gitu dan hidup sebagai suami istri gitu. Itu caranya gimana bang? Boleh gak praktekin? Nah itu cara ngajaknya tadi kan pacaran udah. Nah sekarang nikah, gimana cara ngajaknya? Oke, justru dari cewek bener rata-rata itu salah satu salah satu ucapan andalan dia, Wen ya. Oh Wen ya. Iya. Wow, gimana nih? Itu antara bercanda atau enggak emang pertanyaan dia nih di bawah bercanda gitu. Wah, jadi udah ada kode-kode juga. Hampir setiap hari yang udah berjalan 2 tahun, pokoknya dia ulang tahun juga tuh pas banget Wen ya gitu. Oke, berarti Kadita juga udah membuka obrolan juga. Itu ya. Nah sama lu disambut baik. Sama kita disambut baik, cuman respon kita belum terlalu serius tuh. Disangka iya. Apa yang bikin lo keragu bang? Karena kan Kadita cantik, pintar, waktu itu ya juga aktif. Terus habis itu dia juga orangnya gak gengsian gitu. Bener, apa yang bikin lo masih ntar dulu deh gitu? Ntar dulu pengen istilahnya emang lebih kenal lagi nih sama dia ya. Walaupun 2 tahun ya. Cuman kan ketemunya kan gak sering juga ya. Dan lain-lain. Wah tapi LDR bang? Apa? LDR? Enggak kan? Enggak. Tapi dia kan istilahnya cuman gimana nih dia udah minta serius juga ke gua. Wah gua serius aja ya. Cuman kalau nungguin lama-lama ngapain lagi nih ya kan. Ya udahlah kalau misalnya serius akhirnya yaudah bawa ke orang tua deh. Oh jadi lu pertama kali mau ngajakin Kadita serius ke orang tuanya langsung? Ke orang tua Apa Kadita lu bawa ke orang tua lu dulu? Sebelumnya kita home away udah pernah tuh. Home away. Memperkenalkan ke orang tua gua, ke orang tua dia juga. Oh jadi namanya home away.
Iya. Hari ini baru gue tahu itu namanya home away. Apa home away? Home away kalau di bola kita main ke tempat dia main ke tempat kita. Oke, berarti udah saling kenal keluarga. Oke, lu akhirnya ngajak Kak Dita, Dit, nikah aja yuk gitu. Ya udah, dia emang lebih ke sana pengennya udah gitu. Pengen hidup bersama dan berkeluarga juga. Bener. Ya udah gitu. Akhirnya memperkenalkan sama ke orang tua gue dulu. Terus ke orang tua dia juga. Ke dia juga. Ya udah akhirnya ketemuan dan lain-lain. Alhamdulillah kedua belah pihak setuju, ya udah kita married. Gitu. Satset ya hitungannya ya? Hitungannya satset ya? Jadi 2024 menikah waktu itu ya. Gue baca kalau gak salah tadi di Pejaten juga ya nikahnya. Iya benar. Di rumah Sarwono itu kan. Iya benar, Mbak Sarwono itu. Nah itu akhirnya ketemu sama dua keluarga, diseriusin. Tunangan dulu berarti ya Bang ya? Iya itu lamaran. Ya, kalau lamaran justru di rumah dia dulu tuh orang tuanya. Oh, baru akhirnya menikah. Jadi tapi ada nggak Bang lu propose dia kayak, Dit, lu mau nggak nikah sama gue gitu? Atau kayak emang cuman tadi by obrolan aja? Kayak emang by tadi kan wenya gitu, terus kayak ngobrol kayak oke. Atau lu ngepropose dia dulu kayak, Dit kayaknya gue mau deh nikah sama lu gitu? Ada nggak? Oh kayak gitu, sering berjalan aja. Sering berjalannya. Jadi emang komunikasi dua arah gitu ya. Komunikasi dua keluarga. Oke. Nah tadi membahas gue baca-baca Kak Bang Destin, ternyata Kak Dita anak tunggal ya. Bener. Kak Dita anak tunggal. Lu juga anak tunggal ya? Anak tunggal juga. Pas ya anak tunggal. Nah itu kan anak tunggal pasti kalau teman-teman gue ya, orang tuanya mungkin cukup strict juga ya untuk kayak mengizinkan anaknya untuk kenal sama mungkin sama lawan jenis dan segala macam, cukup strict gitu ya. Ada nggak momen lu kayaknya susah deh nih gitu ketemu sama keluarganya Kak Dita, atau kayaknya orang tuanya ini ya strict gitu, atau welcome aja sebenarnya orang tuanya Kak Dita sama welcome aja, karena sebelum kita lamaran pernah ketemu dan ngajak jalan-jalan juga. Jadi sebelumnya udah bonding juga ya. Sama begitupun Dita udah bonding juga ke keluarga. Nah gitu. Cara lu ngeyakinin orang tuanya buat Kak Dita lu nikahi waktu itu tahun 2024, umurnya berarti Kak Dita 23 ya? 23. Waktu itu apa? Ya caranya? Caranya itu, fakta menarik ya, caranya itu pada saat ngelamar bukan gue yang ngomong, tapi ada jubir yang ngomong. Nggak pakai saya yang maju, jadi jubir. Nggak lagi lomba cerdas cermat apa gimana, ada jubirnya Bang Lestin. Gimana ya ada jubirnya? Siapa waktu itu ada jubirnya? Om saya waktu itu. Oke. Saya di luar, terus om saya di dalam sama Dita sama siapa orang tuanya. Lu kenapa di luar? Lu kenapa di luar? Kenapa nggak ikut? Di luar. Emang ngobrol di luar kayaknya dah kita. Iya. 1, 2, 3, 4. Berlima ngobrol berlima. Ingat dulu 1, 2, 3, 4. Nah terus habis itu diwakilkan sama om lu. Iya. Untuk ngobrol minta izinnya. Kita ya gini-gini aja ya. Yang ngobrol panjang lebar udah dia tektokan antara orang tuanya sama om gua. Jadi tapi lu pernah nggak ada yang ngobrol langsung tanpa ada jubir nih kayak Om, tante saya mau seriusin Kak Dita gitu. Ada nggak? Apa nggak pernah? Kayak gitu ya. Jubir. Kayak gitu ada kayak. Kayaknya enggak. Ada gak? Enggak kayaknya. Yang serius gitu. Kamu benar mau serius? Iya saya mau serius. Gitunya ada. Gitunya ada. Oke. Jadi yang nanya duluan orang tuanya Kak Dita ya ke lu ya? Apanya? Apa lu yang kayak ngabarin kayak, Om tante saya mau nikahin Dita nih. Oh iya ada. Kita intinya kalau untuk yang panjang lebarnya om saya gitu. Gitu ya. Kalau intinya. Iya. Kalau di kelompok dia kerjain PPT-nya doang, yang presentasi itu orang lain gitu ya. Oke. Iya. Jadi lu diwakilin sama jubir waktu itu. Pakai jubir. Itu lagi lamaran apa emang lagi ketemuan dua keluarga aja? Lagi ketemu dua keluarga. Ketemu dua keluarga. Oke, jadi tapi lu udah pernah juga ngobrol tipis-tipis lah ya sama orang tuanya. Udah. Oke. Wah, luar biasa. Nah, Bang Destin sama Kak Dita berarti sekarang usia pernikahannya 2 tahun juga. 2 tahun juga ya. Terus pernah nggak kayak kan ini nih orang-orang pada pasti banyak yang komentar ya gitu. Happy banget Kak Dita sekarang bla 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 gitu-gitu. Nah tapi lu pernah nggak ada rasa kayak
Kok hubungan gue jadi banyak terlalu diikut campurin orang ya. Kayak terlalu ada orang ABCDE dan banyak isu-isu yang gue baca juga aduh kurang enak nih kalau baca gitu. Itu ada gak pernah lu kepikiran itu? Dan itu jadi bahan obrolan juga sama Kadita? Nah itu justru kalau bisa ditarik zaman-zaman pacaran hampir mau putus malah. Oh gitu? Gara-gara dia gak tahan ngeliat komen-komenan yang jahat-jahat banget orang di sosial media kan. Itu dia kita udah tenang, dia emang gini-gini orang kalau misalnya ngomongin di belakang berarti kita ada di depan selangkahnya. Episode selanjutnya dia aja bang. Apa banyak intinya, banyak ininya, rangkumannya. Oke. Best. Berarti waktu itu malah pas lagi pacaran ya. Pas lagi pacaran itu. Karena dia gak tega baca-baca komentarnya. Nah kalau lagi pas lagi nikah udah lebih cuek kali ya? Udah lebih cuek karena itu belajarnya pada saat udah keseringan dapat hal-hal kayak gitu di zaman pacaran. Makin kesini lama-kelamaan dia akan bisa belajar untuk merasa bodo amat di situ. Di situ ya. Jadi udah mulai cuek aja ya. Orang mau ngomong apa ABCDE lah gitu ya. Bener. Oke. Aduh. Luar biasa sih. Nah gue baru tahu kalau misalkan hampir putus ya. Dan itu pun juga karena orang lain gitu ya. Karena baca orang lain. Katanya dia gak kuat sama komenannya. Dia yaudah dah mending kita inian aja dah udahin gitu. Tapi waktu itu lo akhirnya yakin meyakinkan untuk ini harus cuek aja gitu. Tapi lo pernah gak kayak sedih gitu baca? Sedih ya, sedih ya. Hati gitu. Iya bener-bener sampai seperti itu ya. Bahkan kebanyakan di sosial media banyak orang yang bilang cewek-cewek itu lemes, justru kebalikan. Laki kadang yang lebih lemes dari cewek. Banyak obrolannya yang kurang enak ya. Yang baca juga. Kenapa kok laki bisa selemes itu gitu ya. Iya. Itu tuh ya harus menjaga hati-hati ketikan ya. Karena ketikan itu bisa kapan aja bisa balik ke dia ya. Bener. Ya. Jangan iri jangan iri dong gitu ya sih ya. Oke, Bang. Nah, pas lagi akhirnya melewati hari H, akhirnya ditentukan lah menikah itu ya waktu itu ya. Tadi di nikah di Jakarta Selatan gitu ya waktu itu. Pernah nggak? Ini nggak waktu pas lagi hari H overthinking. Aduh, apalagi kan lu kan susah ya cara gimana gue bingung kalau ngomong gitu kan ya. Overthinking gak kayak yang apa seharusnya gue ini ya ABCDE ya, harusnya gue gini ya hari H pas lagi mau nikah. Hari H ya kita sebenarnya deg-degan ada terus mau tidur agak gelisah dikit ya kan dikit ya. Tapi tetap aja pules ya. Makasih ya Bang dijelasin ya. Ada pules. Oke, terus ya udah adepin aja dah kayak gimana pun ada deg-degan Pak, soalnya wah nikah nih ya gitu. Ada momen gitu. Gue penasaran ijab kabul lu berarti lancar ya? Nggak lu tiba-tiba belum apa lu udah bilang sah gitu kan? Enggak kan? Enggak. Lancar gak waktu ini? Alhamdulillah satu tarikan napas langsung ini dan sah. Abis itu tapi batuk gua tak. Gue nahan batuk satu nahan napas. Batuk tuh keluar apa akik apa gimana? Betak gitu. Ini ngadu samurai pedang. Baik. Aduh, baik kan tentara Jepang. Oke. Berarti pas lagi ijab kabul nangis gak? Karena lu akhirnya melewati momen-momen sama Kadita. Berarti 2 tahun ya pacarannya 2 tahun. Melewati suka dukanya, nangis gak pas lagi lu ijab kabul? Cuman lebih ke haru. Yang nangis-nangis orang tua pada Ada momen sedihnya gak lo? Momen sedihnya iya pas kita minta izin sama orang tua bahwa kita udah siap. Setelah ijab kabul kan kita kayak sungkem sama orang tua. Nah itu kita nangisnya di situ. Sedih ya berarti ya. Karena berarti lu selama ini tinggal sama di rumah orang tua atau? Ya sama orang tua. Berarti ya. Oke, begitu pun juga Kadita ya. Iya. Akhirnya ya finally gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah terus Bang ya. Pas lagi momen hari H nikah. Itu kan pasti juga orang-orang pada tahu nih kayak akhirnya dibikin tiba-tiba batuknya gitu. Nah itu pas lagi hari H kan orang pada tahu nih. Nih akhirnya menikah nih Kadita dengan Bang Dustin gitu. Pasti kan banyak tuh komen-komenan lagi tuh lagi Bang ya yang gak enak-enak. Ada lagi yang bilang kok mereka sampai di tahap bla 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 gitu. Itu masih tetap lo pikirin gak Bang hari H itu? Mana orang selalu ada berbagai cara ngomong kayak gitu ya. Ya kan ya. Tapi kalau kita ngasih yang nyata. Gue ngeri apa? Besok jadi gubernur. Fix katanya.
Oke, terus tadi berarti momen-momen apa namanya banyak orang yang ngomong ngoceh, lu udah bodo amat ya? Udah bodo amat segala macam. Kita juga udah bodo amat kayak gitu. Momen yang paling gak lu lupain pas lagi hari H nikah? Pas hari H nikah ya? Iya, pas hari H. Kan finally gue akhirnya sama istri gue yang sekarang udah waktu dulu pertemuan ketiga udah gue tembak gitu. Ada gak momen yang paling memorable? Atau kayak ada kejadian unik pas lagi lu nikah? Pas lagi, pokoknya intinya gini, yang gue tanya duluan, ini catering semua cukupan buat tamu? Itu gue tanya pasti, ya kan ya? Amantin. Yang ini aman gak? Ini aman gak? Pokoknya yang penting itu, karena itu salah satu hal yang penting. Kalau misalnya gak cukup atau gimana kurang, akan dijadikan omongan sama orang. Lagi-lagi mencegah dari obrolan-obrolan orang yang gak enak ini. Bener. Orangnya selalu prepare for the worst best gitu. Kata gue. Oke, tapi aman ya berarti cateringnya? Alhamdulillah catering aman. Zup aman. Zup aman. Oke, nah berarti sekarang sudah 2 tahun menikah ya Bang. Dan gue ngeliat, gue salah satu followersnya Kadita di TikTok. Gue seneng banget make up Kadita gitu ya. Dan gue yakin pasti di balik Kadita yang secantik dan talentful gitu ya dia ya. Talentful tuh juga apa ya? Setalenta itulah pokoknya ya. Karena jago kan, make upnya jago banget Kadita. Pasti gue pikir juga pasti itu disupport sama Wah ya jelas, itu sudah terbangun pada saat zaman PDKT dia emang udah gitu. Kok cewek make upan mulu sih nih gitu awal-awal kalau kita gitu ya. Jadi kita kalau mau ngajak kemana-mana prepare-nya 2 jam sebelum. Jadi selalu dia siap-siap dulu gitu ya. 2 jam sebelum. Misalnya kita mau berangkat jam 3, itu jam 12 dia udah siap-siap. Dan lu menghargai itu ya, effortnya dia untuk berdandan cantik ya. Iya, karena gue akan tahu kayak gitu. Zaman pacaran sampai nikah, awal-awal sebenarnya make up dia nggak kayak gitu tuh. Cara make up dia ya udah sebagaimana pretty gitu dah cewek. Kayak soft girl. Kalau sekarang kan lebih ke kayak dia Latina. Nah gitu itu ya. Kayak bold gitu ya. Itu perubahannya ini banget, signifikan banget menurut gue. Bener. Dan itu gue yakin pasti ada support dari lo juga gitu. Banget. Walaupun gue baca Kadita, bener sih Kadita tuh sekarang lebih cuek. Karena gue baca komen-komenannya Kadita cuek aja. Kayak kalau misalnya ada orang yang ngomong A, B, C, D, E, lu ini ya bla bla bla. Kadita kayak enggak tuh gitu, kayak yang cuek aja. Nah tapi ini Bang, kalau tadi Bang Dustin dukung Kadita, make upan, bikin konten segala macam. Seberapa support Kadita buat karir lo sekarang? Wah sangat support sekali. Bahkan kita untuk jam-jam kita kalau misalnya kadang pulangnya malam banget bahkan pagi, itu dia sangat yang bilang sangat mentolerin. Karena pekerjaan kita kan jamnya gak nentu dan lain-lain. Sama-sama saling support dan sportif juga kalau menurut gua. Jadi akhirnya berjalan juga, dia gawe ini gawe sama-sama, misalnya ada penghasilan dan lain-lain. Ya dia juga saling support, di mana ada cuan di situ ada tujuan. Sekarang udah masuk segmen apa? Ada rimanya, belakangnya udah an. Nah, berarti lu sangat-sangat disupport dari zaman pacaran sampai sekarang gitu ya. Tapi pernah nggak ada selisih paham gitu? Kayak misalkan, karena tadi sibuk, kamu jadi nggak punya waktu nih sama aku, atau Kadita tipe orang yang kayak itu zaman pacaran gitu. Pernah zaman pacaran dia ngamuk besar gara-gara dia mau ngajakin jalan entah sama keluarganya, bukan keluarga besar, keluarga kecilnya. Kapan ada momen, kapan ada waktu, kita sampai gua nggak ada waktu untuk itu. Dia benar-benar udah di titik yang nggak mood gitu ya. Iya. Sampai apa aku telepon manajer kamu aja ini, sampai buat jadwal aja nggak bisa dikasih luang gitu. Jadi tapi waktu itu jadi jatuhnya miskom aja kali ya, atau mungkin dia tuh pengennya lu juga bisa hadir di banyak kegiatan dia juga gitu ya. Tapi waktu itu gimana cara lu ngeyakinin bahwa gue udah gak kayak yang kemarin kok, gue punya waktu buat lu juga gitu. Oke, jadi miskomnya gara-garanya ya itu kayak ada mau, sebenarnya kan kalau yang acara keluarga dan lain-lain kan itu random. Tapi ada di mana dia miskomnya pas lagi waktu awal pertama nikah, dia kan dekat-dekat ulang tahun tuh.
Nah, itu kan hari spesial bang. Kalau buat cewek hari spesial ya. Iya. Kalau kita ya udah ulang tahun dia udah ucapin selamat, ngasih kue dan lain-lain, udah sesimpel itu. Ternyata cewek mau di treatment lebih dari itu. Di hari itu kita gawe dan pulang gawe, terus kita nggak ada obrolan apa-apa, nggak ada ini, dia nggak mood tuh di situ. Tapi kalau gue jadi Kadita juga sama. Nah, karena kan misalnya itu hari yang apa ya, yang spesial benar gitu kan, dan umur juga ya kita bener-bener gak ada yang tahu mungkin ya pakai gimana, jadi pengennya tuh dirayakan terus gitu. Nah terus cara lu baikannya gimana? Akhirnya lu minta maaf ke Kadita. Gini, mungkin kalau pemikiran dia harusnya gini, tapi ternyata kok dia gitu, jadi kayak gini. Ada hal yang dimana akhirnya dia marah, dia ngambek gini, aku keluar dulu ya gitu, dibilang gitu. Oh jadi dia apa namanya menenangkan diri. Iya, aku keluar dulu ya. Dia berharap gue akan nahan. Ternyata ya udah yang hati-hati. Gue begitu. Dalam hati dia anjir, dia ngenahan gue loh gitu ya kan ya. Karena kalau dalam pikiran gue, kalau gue tahan makin jadi ngambeknya, dan dan gue nggak ngasih ruang dia untuk nenangin diri. Kalau pikiran gue, tapi pikiran dia ternyata kok gue gak ditahan sih gitu. Tapi akhirnya lu jadi tahu kan itu. Jadi tahu, maksudnya jadi tahu pikiran dia kayak gimana. Nah abis itu lu mengikuti dia atau gimana? Dan setelah itu ya udah akhirnya minta maaf dan lain-lain, karena gue ngerayainnya pas di jam dari tanggal, dia kan 13 Januari, dari tanggal 12 ke tanggal 13 jam 12-nya itu paginya cuma ngasih kue, ngasih ucapan selamat dan lain-lain, itu doang tuh. Nah, tahun ini nih berarti bang? Apa tahun ini atau tahun kemarin yang saat itu? Ya udah akhirnya minta maaf dan lain-lain. Ya udah akhirnya ngadain makan besokannya jadinya, bukan di hari ulang tahunnya. Dan dia pada saat gue ulang tahun justru dikasih khusus banget effortnya parah. Jadi disuruh siap-siap, mata ditutup sepanjang jalan, terus abang ditinggalin di tol. Terus di kebun gini. Kalau tidak kuat lambaikan tah. Uji nyali. Terus jadi akhirnya kita dibawa ke tempat resto di mana yang emang satu ruangan kayak gini, nggak ada orang, kita doang berdua. Jadi fine dining itu. Kadita orang romantis banget ya. Dan mengajarkan gua begini loh cara mentreatment pada saat pasangan lagi ada hari spesialnya gitu. Tapi akhirnya lu di situ jadi mengerti sisi itu ya berarti. Iya, akhirnya gue ngerti lah. Dan tahun kemarin akhirnya gue melakukan perlakuan yang sama dari dia. Semua orang pernah bikin salah dan belajar gitu ya. Best. Nih berarti kan tadi ya udah semua komunikasi harus dikomunikasiin gitu ya. Terus habis itu yang satu rumah yang kegiatan satu rumah gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk jadi udah tahu juga, kebiasaan baik juga udah tahu gitu ya. Misalkan nih Bang, kayak gue jadi Kadita misalkan. Ada gak hal yang lu pengen obrolin kayak makasih atau kayak harusnya gini bla 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 gitu. Itu boleh gak Bang? Kayak ceritain misalkan nih gue Kadita nih. Kayak di rumah lu mau bilang makasih boleh atau mau apa terserah deh. Ya ada lah kita mau bilangnya. Coba kalau misalkan Godita coba. Oke. Untuk istri or my wife Dita Amalia, terima kasih udah istilahnya bisa mengasih toleransi pada saat kita mau kemana, bahkan kayak keluar kota juga, dan tidak ada rasa sedikit pun kecurigaan atau lain-lain, karena dari kita juga pun ngejalaninya juga tidak ada yang aneh-aneh, yang emang istilahnya kalau misalnya dapat pemikiran yang dugaan-dugaan positif, insya Allah nanti dari gue juga positif, otomatis kita berdua berjalan bersama beriringan. Sekarang kita masuk ke segmen This or That. Pilih ya Bang Justin ya. Pilih ya. Pertama deh,
Kerja shift malam di percetakan atau siaran radio subuh-subuh gak ada yang denger? Ini apa namanya? Kerja siaran radio subuh-subuh gak ada yang denger. Kenapa? Karena dalam artian gak ada yang denger, kita bisa gak dengerin diri sendiri suara. Ya kan ya, otomatis ada yang denger. Self service ya berarti ya. Iya. Oke, kenapa Bang gak pilih yang itu? Yang kerja di percetakan? Karena nih di percetakan oke lah kita bisa sekalian olahraga, cuman percetakan itu tidak ada jeda waktu yang pasti. Karena kadang ada orang yang mau minta diburu-buruin, cepet udah gitu istilahnya apa namanya, harus salah dikit, salah kayak bikin undangan dah. Tipe satu huruf itu kita akan ngeralat semuanya. Bener-bener capek itu sih ya. Harus gitu jadi ya. orang teliti itu. Banyak revisinya gitu ya. Berarti Bang lu kerja di percetakan berapa lama? Apa masih sampai sekarang? Enggak, waktu itu dari pokoknya gue kurang lebih waktu itu di percetakan 5 tahunan. 5 tahun berarti ya. Itu ya jadi bikin undangan gitu. Yes kata gue. Oke, next ya. Bang Dustin ya. Yes. Jadi anak warnet 24 jam atau jadi bapak-bapak komplek penunggu ronda? Jadi anak warnet 24 jam. Bang billing bang gitu ya. Lu pernah jaga warnet 24 jam? Warnet enggak pernah. Tapi kalau ini pernah. Apa namanya, counter. Counter pulsa. Yes. Counter pulsa. Best. Kenapa enggak jadi bapak ronda? Lu ini enggak sih? Udah daftar gitu gak sih di RT gitu-gitu? Kalau di kita nggak ada yang ke ronda kayak gitu, soalnya udah komplek orang ada soalnya orang help nih. Kalau nggak ada goib. Iya, goib. Oke, kenapa pengen jadi anak warnet 24 jam? Karena dulu emang sesuka itu sama warnet kita. Jadi biasanya nongkrongnya di warnet. Nongkrong di warnet paket begadang. Paket begadang sama Indomie itu ya? Wah, Indomie disuir-suir di AC tuh. Biar semuanya pada Point blank. Point blank, Counter Strike, iya. Counter Strike, Facebook ya kan. Best. Oke, next Bang Dustin. Nggak sengaja nelan lem Aibon percetakan, coy. Seru atau banget. nelan biji kedondong pas lagi buru-buru. Ini pengalaman lu apa gimana sih? Pengalaman lu ya? Kagak ada. Ini gimana nih berarti? Nggak sengaja nelan lem Aibon percetakan atau nelan biji kedondong pas lagi buru-buru? Nelan biji kedondong deh. Coy, kedondong segede apa sih itu bijinya? Kalau lem Aibon itu nempel di tenggorokan, nggak bisa dikeluarin. Kalau biji kedondong tinggal didorong aja set Bang, tapi siapa juga Bang yang makan lem Aibon juga siapa? Makanya ini pertanyaan Makanya itu dia siapa pertanyaan juga ngawur, jawabannya harus ngawur. Iya kan? Pas lagi buru-buru ya kan. Tapi lu pernah gak keselak apa gitu? Keselak biji ini permen. Permen. Pernah. Pas lagi ngemut ke dalam keluar airnya. Keluarlah tuh batuk industri lo ya. Oke, next. Oke, gelang konser lu digunting Kadita atau koleksi mainan jadul lo dikiloin sama Kadita? Aduh. Nah, ini agak repot nih ya. Gelang konser, jadi lu korbanin gelang konser lu atau mainan jadul lu? Ayo. Main jadul. Buru-buru ada waktunya. Aduh, jangan dah. Enggak, dia soalnya gak pernah gunting gelang konser sih. Iya, tapi kalau nih harus dihadapi. Ada beberapa mainan, bukan mainan ya, bahkan yang tipis-tipis atau ada kebuang. Iya pernah tuh. Kebuang ya. Tapi gak sengaja gitu ya. Yes. Oke. Berarti kenapa sih Bang gak mau di gelang konser lu? Seberarti itu berarti ya? Ya gelang karena konser. Emang udah kebiasaan dari dulu. Dari kecil kah? Enggak kan? Dari 2010-an. Udah sering pakai gelang. Dari gitu. SMA berarti lo ya? SMP? Enggak, itu justru udah gawe. Udah kerja ya berarti ya? Kenapa apa menurut lu gelang konser kenapa? Keren gitu. Kenapa? Karena orang-orang gue merasa oke lah, cowok akan terlihat keren jikalau dia pakai jam tangan dan lain-lain. Ya. Dan gue mau ada perbedaan. Kalau lu jam gue ini, karena yang pertama ini sifatnya, yang pertama gue nggak tahu lambang anak muda banget, ya kan. Terus udah gitu yang ditempel musik, ya kan. Anak Honda kali ya Bang Dustin. Anak muda, oke. Coy ya. Oke. Terus mungkin lu juga mau nunjukin gue bisa nonton konser ini kan VIP gitu kan. Biasanya ada pendaftaran kayak tadi ya. Wah, Muse tuh. Gitu-gitu ya. Nah, mainan jadul apa yang lu punya Bang biasanya? Jadul
pedang Power Ranger punya gue. Jadi sekarang bahkan gue lagi koleksi salah satu yang emang lagi banyak banget digoreng di luar-luar. Apa tuh? Jersey bola yang jadul. Yang itu yang gue pakai tadi yang juga. lama-lama gitu. Yang lama-lama yang tahun. Itu berapa bang biasanya bang? Harganya? Biasanya start dari berapa? Sebutin dong. Nggak, kalau saya nggak berani yang mainin 2 digit nggak berani. 2 digit. Masih ada 1 digit iya, aja. Masih main di segitu aja deh. Oke. Tapi main aja dulu yang contoh pernah kebuang, nggak sengaja kebuang apa? Apa ya? Oh itu kayak ini Doraemonan apa gimana? Wah iya Doraemon gue hilang. Itu. Doraemon gue hilang. Kalau gue ingetin juga parah. Bener. Terus? Doraemon gue hilang. Terus ada yang dimana mainan gue yang gue simpan terus lagi ditaruh di luar dibawa tukang rongsokan pernah. Wah. Tapi jadi lu banyak ya ngoleksi mainan kayak gitu ya? Ngoleksi mainan banyak waktu itu. Tapi sekarang lagi suka main Lego juga sebenarnya. Main Lego. Oke, sip. Oke, nonton konser Coldplay tapi barisan paling belakang, festival paling belakang, atau nonton festival lokal tapi sebelahan sama mantan lu. Yang emang gak relate lagi ya? Gak relate. Oh iya, punya mantan. Iya. Pertama ya Kadita ya. Oke, jadi lu pilih yang kalau Coldplay sih buat kesenangan di story dan sosial media ya. Tapi kalau lokal kita seneng di sosial media kenalnya di social life juga. Jadi mendingan lu nonton konser Coldplay tapi belakang. Mendingan nonton konser lokal tapi sebelah sama ya apa kayak mantan dating app. Lu main dating app gak sih? Dulu main. Dulu bukan zaman Facebook gua. Facebook. Ini ya colek-colekan wall dinding Facebook itu ya? Iya. Itu ada berarti dulu. Ada waktu itu sempat. Ada yang lu gebet dari situ? Wah, gue ditipu di situ. Coy? Cuma dimintain pulsa doang. Tiba-tiba ngilang. Apalagi lu kejualan counter ya waktu itu ya? Udah mulai belum itu. Aduh, oke, berarti lu mendingan nonton konser lokal ya? Yes. Oke bang, gue mau bacain pertanyaan netizen buat lu ya. Pertama ada yang nanya, bang, gue insecure sama cewek, gimana caranya dah biar pede? Nah itu insecure sama cewek. Gue juga ada insecure sama cewek kan. Nah lu gini dah, kalau lu punya temen cewek atau enggak sahabat cewek ya kan ya, lu sering-sering aja ngobrol dah. Ya kan ya, karena dari situ lu akan latihan komunikasi sama cewek. Karena antara cewek sama ngobrol laki sama laki itu beda. Yang pertama atmosfernya beda, adrenalinnya beda. Ya kan ya. Udah pakai atmosfer tuh. Udah serius nih. Oke, terus sama ya kita ngebawa suasananya gimana itu lu harus belajar memang sama sosok. Entah lu saudara lu, entah ini tanya soal cewek dan lain-lain itu perlu. Bener ya, gitu. Sosoknya sosok Jin. Mungkin coy, enggak ya? Denim dong. Oh coy, Jin denim. Jin situ. Oke. Terus habis itu berarti kuncinya adalah lu sering-sering belajar cara memahami cewek. Terus sering ngobrol juga sama temen-temen cewek. Siapa tahu mungkin temen cewek lu kali ya gitu ya. Iya, dari temen-temen. Nah. Oke, next Bang. Tips kalau marahan sama pasangan. Kayak tadi, kayak lu tadi. Gak apa-apa, biarin. Misalnya lu mau nenangin diri, dia mau nenangin diri, ya udah gak apa-apa. Ntar pasti di satu titik akan ada kepikiran. Kalau di gua kan ada yang silent gitu-gitu, cuman akan ada nyadarin siapa yang salah, dia akan minta maaf duluan. Gitu. Jadi lu tipe orang yang gak apa-apa ya minta maaf duluan juga ya Bang ya? Mana? Kalau lu kalau gue yang salah, tapi dia juga menyadari kalau dia yang salah, dia minta maaf duluan. Gitu. Oke, jadi saling ya. Saling. Gitu benar. Ya. Oke, next Bang pertanyaannya. Hal yang dihindari sebelum dan setelah nikah. Hal yang paling lu hindari sebelum dan setelah nikah. Contoh, sebelum nikah lu gak mau deket-deket sama sahabat ceweknya Kadita misalkan. Setelah nikah lu gak mau deket-deket sama misalkan sama siapa gitu. Ada gak? Oke, hal-hal pantangan ya. Boleh, pantangan. Yang harus dihindari apa ya? Kalau sebelum nikah, sudah nikah ya. Wah, agak susah ya ini ya. Kayaknya pantangan itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Lu sehat berarti ya. Apa aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Iya, sama. Jadi nggak ada pertanyaan, jawabannya nggak ada ya. Jawabannya iya, nggak ada. Jawabannya itu golput ya.
Golput di sini. Baru pertama kali narasumber pertanyaannya golput. Oke, next Bang. Gimana caranya kalau kita berbeda pendapat sama pasangan? Tadi udah dibahas juga tuh Bang. Kan ada Kadita kadang ada punya pendapat, lu punya pendapat sendiri. Caranya gimana tuh Bang biar enggak nyatuin pendapat masing-masing? Oke, nyatuin pendapat masing-masing nih. Kayak macam aku maunya gini ya. Kalau misalnya tata ruang rumah dia minta pendapat yang kayak aku mau kasih ini dah. Kayak ini aku mau kasih misalnya di sini pas bunga dan lain-lain. Kalau kayak gitu, nah kita bagian yang nerima aja dah. Karena dia yang akan tahu isi rumah bagusnya itu harus kayak gimana. Gitu. Kalau kata lagunya Sal Priadi ya mungkin ya. Kita usahakan rumah itu. Dari itu urusan perabotan dan wangi-wangi ya ku serahkan pada seleramu. Oke, jadi berarti lu mempercayakan ya, tipenya berarti percaya bahwa masing-masing orang punya pendapat, terus cara gabunginnya tadi dengan ngobrol dan saling percaya aja. Benar. Oke, Bang Dustin, terima kasih banyak atas insight-nya ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Dustin. Salam buat Kadita. Siap, dan disalamin. Dan terima kasih banyak ya. Semoga Bang Dustin sukses selalu. Amin. Apa tadi YouTube-nya namanya apa? Siapa tahu pada penonton yang streaming lagi mau nonton YouTube karena lagi aktif lagi, Dustin Tiffany 91 F-nya 2. Oke, Dustin Tiffany F-nya 2 91. Iya, oke. Jangan lupa ditonton setiap hari apa? Lu biasa streaming tiap hari ya? Oke. Enggak, kalau yang ini YouTube-nya tayangnya setiap hari Kamis malam jam 8. Oke. Jadi nanti yang gabut-gabut nonton aja ya. Yes. Oke, kalau gitu makasih banyak Bang Dustin. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tungguin terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen juga di podcastnya Sefrot. See you di next episode.